yang mencakup susunan pada sentral, perifer, dan organ target atau tempat sasaran hormon tersebut. Selain itu, dikenal juga organ-organ endokrin ekstragonat yang berpengaruh pada feedbacknya. Terdapat pula hormon yang tidak disekresikan oleh suatu kelenjar tertentu, misalnya prostaglandin, tetapi berpengaruh terhadap susunan reproduksi manusia. Untuk poros hormon reproduksi bisa pada sentral dan perifer ya. Yang sentral ada pineal, hipotalamus, hipofisis. Untuk yang perifer ada ovarium dan endometrium. Di next lagi. Nah, ini ada HPG aksis ya, hipotalamus hipofisis gonad aksis. Ini ada hipotalamus, ini menghasilkan GNRH atau LHRH, dan ini untuk merangsang hipofisa anterior. Dan setelah dirangsang nanti hipofisa anterior melepaskan FSH dan LH secara pulsatif atau berdenut-denut gitu ya, 1 sampai 4 jam. Kemudian FSH dan LH nanti melangsang ovulasi dan produksi estrogen dan progesteron. Untuk estrogen dan progesteron ini berfungsi sebagai sebagian besar terikat di protein plasma dan hanya bentuk bebas yang aktif biologis dan bekerja pada rahim, vagina, dan mame. Untuk feedback balik hormon umumnya negatif meskipun ada yang positif ya. Dan pada saat menjelang ovulasi berubah menjadi positif, kemudian memicu LH surge. Bisa di next lagi. Nah, ini untuk yang gambarannya ya, bagannya. Terus di sini ada di sebelah kiri itu ada yang sentral dan perifer. Dan di sini ada pubertas. Pubertas adalah rangkaian peristiwa di mana seorang anak memperoleh karakteristik fisik orang dewasa dan kapasitas untuk reproduksi. Jadi kayak remaja, peralihan dari anak-anak ke orang dewasa. Dan di sini ada beberapa mekanisme. Di sini hipotalamus mulai melepaskan GnH, gonadotropi relasi hormon secara pulsatif berdenyut gitu. Terus kemudian GnH tadi menstimulasi hipofise anterior untuk mengeluarkan LH dan FSH. Dan kemudian LH dan FSH ini merangsang ovarium dan mulai memproduksi estrogen dan progesteron. Dan ini fungsinya estrogen memicu perkembangan ciri seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, rambut pubis, dan pertumbuhan bentuk tubuh. Dan umpan balik hormon ini kemudian menstabilkan siklus menstruasi pertama. Jadi ini feedbacknya memainkan peran penting pada menstruasi pertama atau menarche. Bisa next. Dan ini ada perubahan fisik pubertas ya, ada breast budding ini puting dan areolanya ada di pertumbuhan puting dan areolanya ada di umur 8 sampai 13 dan pubic hairnya di 8 sampai 14 tahun. Growth spurt peak ini kayak percepatan pertumbuhan di 9 lebih sampai 13 lebih lah. Kemudian change inhibitor ada perubahan perilaku, pola hidup ini di usia 11 sampai 15 lebih. Sekian menarche-nya ada di umur 13 sampai 11 sampai 14. Itu pertumbuhan rambut aksila ada di 10,5 lah sampai ke 16. Dan pertumbuhan payudara dewasa di usia 12 lebih sampai 16. Bisa di next. Ini ada perubahan fisik pubertas, ada kriteria Tanner state ini dibagi 1 sampai 5. Yang pertama ini ada masa yang menonjol baru putingnya, di ini rambut pubisnya belum ada. Dan nomor 2 itu sudah mulai terbentuk agak, kemudian rambut pubisnya ada tipis gitu di satu tempat situ aja. Terus yang ketiga mulai membesar juga, untuk rambut pubisnya juga mulai menebal. Yang keempat
juga semakin membesar dan rambut pubisnya juga menebal juga sampai stage 5. Stage 5 ini sudah membentuk payudara dewasa dan rambut pubisnya semakin banyak. Lihat di next. Dan ini ada perkembangan folikel di ovarium. Ini ada yang eh, gonadotropin independen fase. Jadi yang waktu gonadotropin independen fase ini tidak independen atau tidak bergantung pada GnRH. Di ini intra ovarian regulation. Jadi ada regulasi pengaturan-pengaturan tertentu di dalam ovarium. Ini ada primary follicle, secondary follicle. Setelah itu di secondary follicle nanti jadi preantral dan early antral ini eh, mulai sensitif ya. Jadi gonadotropin responsif fase di sini bergantung pada FS juga. Kemudian ada antara follicle dan follicle degraft, ovulasi dan menjadi corpus luteum ini juga gonadotropin fase yang ini FSH tergantung juga pada LH juga. Next. Referensinya ini biasanya lagi. Kemudian ini yang topik selanjutnya Eh, ada. aku boleh komentar sedikit ya? Oke, monggo dokter. Heeh, ya, nanti tadi coba yang gambar usia pubertas itu loh, yang pertumbuhan payudara. Aku cuma ngasih highlight aja biar teman kalian tuh ingat apa yang atasnya lagi, yang atasnya lagi, yang ada nah ini penting. Nanti kalau kalian sudah praktek ya jadi dokter, kalau kalian menemukan misalnya payudaranya sudah tumbuh di usia 13 tahun, tapi dia nggak men setelah 2 tahun setelah payudara tumbuh, kalian harus curiga ada suatu kelainan reproduksi di pasiennya. Ya, itu nanti harus ditindaklanjuti. Ya, itu aja. Ya, itu ya pesanku ya. Terus yang atas, yang masalah endokrinologi, yang tentang, nah ini pubertas ini ya. Ini yang patut diingat bahwa sekresi GnRH ini kan secara pulsatif ya. Itu nanti itu dia akan berubah sesuai dengan siklus menstruasi. Nah, pada saat kondisi stres dan sebagainya, pulsasinya itu berubah. Nah, itu yang menyebabkan eh, feedback ke bawahnya, pengaruh ke bawahnya sampai uterus sampai ovarium itu terganggu. Jadi kalau kalian nanti kalau sudah praktek ya, dengar ada gangguan haid, orangnya ada penurunan berat badan drastis atau kenaikan berat badan drastis, stres dan sebagainya, kurang tidur, terus tiba-tiba ada gangguan haid, ya kalian harus ingat ini. Ya, itu ya, itu aja highlightnya. Please dilanjutkan lagi. Terima kasih dokter. Bisa di next lagi. Untuk infertilitas ini definisinya adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri yang telah menikah 1 tahun atau lebih dan telah melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi tidak memperoleh kehamilan. Dan di sini infertilitas bagi dua, ada primer dan sekunder. Yang primer keadaan di mana istri belum hamil setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat tanpa kontrasepsi. Itu yang primer. Itu yang sekunder ini kondisi di mana istri ini pernah hamil, namun tidak hamil lagi setelah 1 tahun berhubungan teratur tanpa kontrasepsi. Next. Untuk etiologi ini ada faktor non-organik ada 3, ada usia, frekuensi hubungannya juga, ada juga pola hidupnya juga. Bisa di next. Nah, untuk yang faktor organik ini ada yang faktor ovarium, jadi tidak terjadi ovulasi. Setelah kemudian itu faktor tubanya, jadi pelvisnya nempel, tubanya nempel ke pelvis. Kemudian ada faktor
uterusnya di sini semisal ada peradangan ini dan ada kelainan-kelainan tertentu, juga ada bisa faktor servikal di serviknya ini. Jika ada kelainan-kelainan tertentu. Jadi next. Dan di sini ada juga faktor predisposisi, ada 7, ada gangguan ovulasi, ada amenorrhea hipotalamik, ada hiperolaktonemia, ada obesitas, ada gangguan tiroid, ada insufisiensi ovarium primer atau POI, dan gangguan adrenal. Jadi next. Dan ini patofisiologinya ada gangguan infertilitas pada wanita. Ini ada berapa sebab, ada kromosom sebabnya tidak lengkap, ada stimulasi hipofisisnya, ada karena radiasi maupun toksik, ada gangguan bentuk anatomis reproduksinya. Untuk yang kromosom seks tidak lengkap, jadi organ genitalnya terganggu. Sedangkan ada stimulasi hipofisisnya, pembentukan FSH dan LH-nya tidak adekuat, sehingga gangguan dalam pembentukan folikel di ovarium. Ini yang radiasi dan toksik menyebabkan gangguan ovulasi juga, sehingga uterus tidak mampu berfertilisasi sehingga tidak memiliki anak. Dan menyebabkan anxiety dan gangguan bentuk anatomis sistem reproduksi seperti cedera. Jika terjadi cedera tuba, maka terjadi obstruksi di ovarium tadi dan tidak dapat terjadi fertilisasi. Ini juga dipengaruhi oleh suami, seperti pekerjaan suami, rokok, dan nutrisi. Jika suaminya merokok, maka menurunkan morfologi dari sperma tersebut suami, sedangkan jika suhunya peningkatan suhu skrotum, maka penurunan motilitas sperma juga dan menjadikan penurunan kualitas sperma. Sehingga karena sperma tidak kurang berkualitas, sperma tidak bisa mencapai ovum dan tidak terjadi fertilisasi. Ada juga responsi lingkungan dan frekuensi senggama. Jika ada terjadi stres pada wanita, kan seperti tadi, hipotalamus secara pulsatif dipengaruhi oleh stres juga. Jika stres pada wanita merangsang hipotalamus dan estrogennya, hormon estrogen laktasinya meningkat, dan fertilisasi tidak optimal. Dan juga bisa frekuensi senggama jika tidak terlalu intens, juga tidak terjadi fertilisasi. Bisa di next. Untuk manifestasi kliniknya ini ada yang pertama, tidak ada kehamilan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan tanpa kontrasepsi. Yang kedua, siklus menstruasi tidak teratur. Next slide lagi. Nah, pada pemeriksaan penunjang bisa dilakukan beberapa, ada 4. Di sini ada USG transvaginal, bisa juga bakteriologi, juga analisis fase lutealnya juga, dan bisa juga penilaian uterus dan tuba fallopi. Ini seperti biopsi endometrium, bisa histeroskopi, bisa gambaran tuba fallopi dengan USG, bisa hidrotubasi dan laparoskopi. Ini yang cara terbaiknya. Dan histerosalpingografi ini jarang dilakukan juga. Ada juga uji inflasi yang notabene sudah ditinggalkan. Di scroll lagi. Ini ada diagnosis dan komplikasi, ada kehamilan ganda lebih sering pada gender IVF dan gonadotropin, dan resiko gembar dapat ditekan dengan elective single embryo transfer (ESET), dan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik bila meningkat 2-3 kali pada pasien infertil, terutama faktor tuba, ya, karena tubanya ada gangguan, dan IVF memiliki resiko sekitar 1,3%. Dan
sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS. Ini akibat stimulasi ovarium yang berlebihan sehingga cairan ke ruang ketiga dan pembesaran ovarium hingga resiko gagal organ. Resiko yang tinggi pada pasien dengan banyak folikel dan trigger HCG. Next slide lagi. Jadi tata laksananya, medikamentosannya, jika gonadotropinnya, HMG-nya menurun, bisa diberi HMG, human menopausal gonadotropin, ini mengandung FSH dan LH, 75 sampai 150 international unit, berfungsi merangsang pertumbuhan folikel ya. Dan dosis awalnya itu 75 sampai 150 IU per hari selama 5 hari, dimulai hari ke-5 siklosetnya. Ini juga HCG juga human chronic gonadotropin, dosisnya 5.000 sampai 10.000 international unit diberikan untuk memicu ovulasinya saat diameter folikel mencapai 17 sampai 18 mm melalui USG transvaginal. Juga bisa diberi komifen sitrat pada hari kelima siklus 50 mg per hari 5 kali 50 mg per hari 5 hari selama 5 hari, dan ovulasi hasil 5 sampai 10 hari setelah dosis terakhirnya di 5 hari terakhir itu, dan koitusnya berhubungan 3 kali seminggu atau sesuai USG. Bila tidak ovulasi, naikkan dosis jadi 150 sampai 200 mg per hari. Gagal 3 sampai 4 siklus, beri HCG 5.000 sampai 10.000 international unit yang ini. Bisa next slide. Waktu kurang 2 menit. Baik, terima kasih. Untuk medikal ada juga diberi epimestrol dosis 5 sampai 10 mg per hari, diberikan pada hari ke-5 hingga ke-14 siklus haid. Ada bromokriptin, dosis dilakukan dengan kadar prolaktin di jika oligomenore 1,25 gram per hari, jika gangguan haid berat 2 kali 2,5 mg per hari. Kemudian bisa dilakukan tindakan operasi rekonstruksi, koreksi kelainan seperti kelainan uterusnya atau tubanya, bisa myomektomi, bisa dikistektomi, bisa salpingolisis, dan laparoskopi operatif daerah hormonal pada endometriosis dan infertilitas. Next slide. Nah, ini ada rekayasa teknologi reproduksi, IIUU, inseminasi intrauterin ya, seperti namanya intrauterin, serangkaian tindakan mempersiapkan sel telur sperma yang telah diproses sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam rahim melalui mulut rahim. Caranya tidak ada hambatan mekanik, tidak ada kebuntuan tuba dan FJ, juga peritoneum dan endometriosis. Yang kedua, fertilisasi in vitro. Ini in vitro, jadi bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah pembuahan di mana sel telur dibuat ini yang di luar. Syaratnya di luar tubuh wanita. Yang syarat IVF-nya uterus dan endometriumnya itu harus normal, 2 ovariumnya mampu menghasilkan sel telur, dan 3 motilitas sperma minimal 50.000 per mililiter. Next slide. Prognosisnya di sini tergantung penyebab. Ada prognosis baik, dianggap baik apabila penyebab infertilitas masih dapat dikoreksi dan masih organ reproduksi masih normal. Sini prognosisnya sedang bila terdapat kelainan anatomi atau fisiologis yang masih memungkinkan diperbaiki. Jika prognosis buruk, jika penyebab infertilitasnya bersifat permanen atau tidak dapat dikoreksi. Bisa next slide. Nah, sudah. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke koor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan.
izin bertanya mungkin pada kelompok yang mempresentasikan. eh, Tadi kan disebutkan kalau infertilitas itu tadi ada gejalanya itu eh, tidak terjadi kehamilan ya pada pasangannya, di mana meskipun sudah berhubungan seksual dalam waktu 1 bulan, 1 tahun terakhir ataupun 12 sampai 6 bulan terakhir dan tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, cara kita untuk tahu jika pasien tersebut bisa terdiagnosa infertilitas itu seperti apa ya? Itu seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman kelompok satu yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Laila. Mungkin untuk diagnosa dari infertilitasnya itu bisa ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama itu bisa kita lakukan yang pastinya itu anamnesis dan juga PEMFIS ya, pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis mungkin bisa ditanyakan all chartnya, terus kemudian riwayat penyakit dari pasiennya, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan juga kondisi keadaan saat itu dari pasangan suami istri tersebut. Mungkin riwayat kehamilan juga dipertanyakan, lalu juga bisa dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian bisa dilakukan analisa hormonal pada keduanya, baik suami maupun istri juga. Itu nanti analisa hormon itu dia akan mengecek hormon FSH-nya, pada hormon FSH, LH, prolaktin, eh, progesteronnya juga itu di patokannya untuk siklus ovulatorik seperti di folikulernya itu berapa, ovulasinya berapa, dan juga lutealnya berapa. Kemudian mungkin bisa juga dicek uji pasca senggama atau UPS itu dengan cara pengambilan getah serviksnya itu diambil 2 sampai 12 jam setelah senggama. Kemudian juga dilakukan penilaian ovulasi pada pasien wanita, pada istrinya. Kemudian bisa juga melakukan pemeriksaan bakteriologi. Mungkin seperti jamur, parasit atau trikomonas itu untuk menentukan apakah dia ini tuh ada infeksi atau tidak yang bisa menimbulkan sumbatan pada tuba dari si istri atau pada wanita. Kemudian bisa dilakukan analisis dari fase lutealnya itu eh, mungkin bisa menentukan penyebabnya. Itu bisa terjadi karena tidak adekuatnya transformasi endometrium itu, mungkin bisa karena juga insufisiensi korpus luteumnya. Kemudian bisa juga dilakukan penilaian uterus dan juga tuba falopi. Bisa seperti biopsi dari endometriumnya, histeroskopinya, kemudian ada juga pemeriksaan HSG atau juga bisa USG. Kemudian pada pria juga dilakukan pengecekan seperti analisa sperma. Itu untuk mengecek apakah ada masalah kesuburan. Maksudnya itu kayak nggak hanya si wanita aja yang dicek, tapi juga pada pria juga dilakukan pengecekan. Takutnya yang bermasalah tidak pada wanitanya, malah pada prianya. Mungkin seperti itu saya kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Dokter Jihan, apakah ada feedback nggak? Aku minta tolong slide-nya dari awal ya, yang infertilitas. Oke, yang infertilitas. Oke, ya ini udah bener. Terus slide lagi. Nah, sebenarnya ini kalau eh infertilitas ini memang faktor non organik ini. Slide selanjutnya. Nah, organik itu ada ini ya, ada faktor ovarium, ada faktor tuba, faktor uterus sama cervical itu biasanya jadiin satu sama uterus ya, sama satunya itu faktor yang lain yang tidak teridentifikasi, unknown infertility. Slide bawahnya lagi. Nah, ini ngambil dari mana ya? Slide bawahnya lagi. Jadi menurut saya faktor predisposisi itu enggak usah ya, karena memang faktor predisposisinya ya awal dari itu. Coba saya sebelumnya, yang 2 slide. Nah, dari faktor ini, nerangkannya faktornya itu dari ini.
anovulasi itu nantinya mulai masalah hormonal yang dari pusat sampai bawah sama hormon yang lain termasuk tiroid dan sebagainya. Terus tubal faktor itu biasanya karena faktor infeksi atau endometriosis. Kemudian uterine faktor bisa karena miom, cervical faktor biasanya karena radang, ada polip, ada cervicitis dan sebagainya. Jadi faktor predisposisinya kayaknya di skip aja karena nanti kamu jadi rancu. Ya, kamu jadi nyari faktornya predisposisi itu dari ini, dari keempat hal ini. Nah, terus faktor yang tidak diketahui, unknown itu termasuk pola hidup dan sebagainya itu. Ya, coba slide bawahnya lagi. Oke, bawahnya lagi. Nah, ini patofisiologi. Ini kayaknya ngambil dari mana ya, Dik ya? Soalnya kok mau rono pekerjaan suami supir angkot gitu loh. Mungkin kepada kelompok 1 bisa dijawab. Apa mungkin dari kasus atau apa gitu. Terus ini jadi faktor fisiologinya itu ya sesuai dengan masalah di masing-masing faktor tadi. Kalau misalnya nih pada pasien itu memang suaminya sopir angkot, terus dia memang ada stres, baru kamu bisa bikin gini. Tapi kan itu individual. Nah, kamu kan bicaranya ini yang global kan, jadi ya tetap aja yang dari faktor-faktor, misalnya dari faktor ovarium gitu ya, kelainan gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu ada beberapa kan, ada tipenya, tipe 1, 2, 3, paling sering yang menyebabkan infertil tipe 3, yang normogonadotropin, normogonadism, PCOS. Nah, itu dari situ cara ininya. Ya, ini nanti di skip ya, nggak usah ya. Coba bawah lagi. Manifestasi ya, terus ini nggak selalu siklusnya nggak teratur juga. Terus pemeriksaan ini kan nggak selalu siklusnya nggak teratur, tergantung apa yang menyebabkan faktornya. Ya, terus penelitian untuk uterus tuba HSG itu masih pilihan utama. Jadi yang F disebutkan hysterosalpingografi jarang dilakukan, itu menurut aku kurang tepat. Tuh ya, sama C, C itu gambaran tuba Fallopi dengan USG, ini namanya SIS. Salin infusion gitu. Jadi kalau pemeriksaan penunjangnya yang awal biasanya kalau laki-laki sperma analisa, yang perempuan USG dulu. USG fase pas saat dia haid hari ketiga untuk evaluasi sel telur sama rahimnya, sama ketebalan dinding rahim. Nah, nanti kalau dari situ dilihat sperma analisanya gimana, lihat sperma analisanya normal, biasanya dilanjutkan dengan HSG, dites potensi tuba. Dari situ nanti dicari tahu. Nah, kalau misalnya penyelesaiannya gimana ya tergantung. Kalau misalnya nih dari USG ada miomnya yang eh, menutup daerah serviks atau miomnya yang nutup di proksimal di uterus bagian proksimal tuba. Nah, mungkin perlu dioperasi. Jadi kalau misalnya apa ditemukan ada USG-nya, ovariumnya yang kecil-kecil kayak gambaran PCO. Nah, itu nanti di treatment, di pola hidupnya dia, ada hormonal, seperti itu. Terus kalau misalnya HSG-nya yang ternyata bermasalah, tubanya ada penyumbatan, dia akan dilakukan laparoskopi. Itu histeroskopi ini dilakukan kalau misalnya di dalam dinding rahimnya, di endometrium itu ada tumor polip miom submukus. Nah, itu bisa dikerjakan dengan histeroskopi. Slide selanjutnya. Kalau hormonal tidak terlalu banyak dikerjakan kecuali memang ada indikasi ya. Misalnya curiga setelah diberi obat stimulasi ovarium ya, dikasih kompetensitas ternyata nggak respon. Terus kemudian ada tanda-tanda ke menopause prematur kayak gitu baru itu nanti lanjutnya ke hormon. Terus ini komplikasi lanjut. Ya, medikamentosa yang awal komipensitrat ya. Nih, komipensitrat baru kalau nanti sudah nggak, nggak bisa gonadotropin. Komipensitrat diberikan 3 siklus
maksimal 150 miligram sehari. Jadi dinaikkan. Misalnya siklus ini 50 miligram, bulan depannya 2 kali, jadi 100 miligram, bulan depannya lagi jadi 3 kali, 150. Maksimal itu. Terus lanjut lagi bawahnya. Oke, bromokriptin ini kalau ada kelainan misalnya hiperprolaktinemia baru diberikan. Terus ya, oke. Lanjutnya lagi. Jadi ini tata laksananya di kamu tulis medikamentosa yang tadi ya. Kalau misalnya faktor-faktor dengan ini, maksudnya tata laksananya itu dilakukan eh, dari terapi lifestyle sama pengobatan. Pengobatan yang stimulasi saya lupa pakai omnivensitat yang kamu tulis tadi ya. Nah, kalau itu nggak berhasil, baru nanti masuk ke inseminasi sama IVF gitu. Eh, lanjutkan lagi, coba tolong. Oke, lanjut lagi. Oke, ya itu ya yang jadi ini aku izin share screen dulu ya, yang masalah infertilitas ini. Iya, dokter. Ah, tak. Aku sengaja memang eh, ngasih kuliahnya nggak kayak kemarin, biar kalian baca dulu gitu loh. Biar jadi kalian nanti paham mana yang nggak kalian pahami mana gitu. Ini aku ada slide bagus ya tentang evaluasi dari infertile couple baik yang laki-laki maupun perempuan. Nanti, nah seperti ini ya. Ini definisi kamu tadi sudah bagus ya. Definisi, kemudian etiologinya ada female factor, male factor, dan keduanya. Nih dari apa? Female ovulatory, tubal peritoneal, sama miscellaneous. Kalau di sini anunya pembagiannya seperti itu. Kemudian riwayat penyakit ya. Jadi ya memang harus anamnesenya harus jelas. Itu kamu harus jelas. Kemudian ada riwayat tumor atau sebelumnya pernah hamil apa enggak. Kemudian ada misalnya dia infertil sekunder, bagaimana apakah ada komplikasi kehamilan sebelumnya. Tuh. Terus, nah ini kalau dicari gejalanya, ada hiperprolaktinemia atau enggak, ada tiroid apa enggak, ada hirsutisme apa enggak, kayak gitu. Nah, pengobatannya sesuai. Itu. Terus, ini terapi surgical dibutuhkan pada kondisi-kondisi memang didapatkan ada obstruksi tubal. Ini yang sosial, yang faktor sosial, itu presentasinya. Toksin environmental. Terus ada family history. Ini kalau yang laki-laki yang digali ini, perempuan ini. Nanti kalian baca ya. Ya, ini nice to know karena kalau dokter umum itu cukup kamu tahu ada pasien itu infertil sudah dirujuk karena kalian nggak nata laksana apa-apa di puskesmas. Ya, tapi ini nice to know buat kalian juga. Kalian kan soalnya ya makhluk hidupnya Allah yang ingin bereproduksi kan. Nah, ini nanti kalian bisa kalau misalnya nanti kalian sudah menikah, terus setahun kok nggak ini, nah ini kan bisa buat jadikan pegangan. Kira-kira kalian masalahnya di mana? Terus seandainya nanti ada langkah-langkah
eh apa eh pemeriksaan untuk infertilitas tuh kalian wis gak bingung ngono lho. Jadi dokter ngongkon ini kalian wis gak bingung. Jadi harus wajib tahu ini. Walaupun nanti kalian nggak menata laksana sendiri. Ya, ini dibaca aja lumayan lengkap. Ini gambaran HSG lebih kurang kayak gini ya. Jadi dimasukkan cairan kontras dari vagina, nanti rahimnya kelihatan. Ini dinding dalam rahim ini normal ini, nggak apa-apa. Nah, kalau ada tumor atau apa ya ini nanti ada benjolan, nggak rata. Nah, ini kalau Asherman, ini dinding rahimnya kan lengket, Asherman sindrom itu. Nanti endometriumnya itu lengket, jadi makanya ini endometriumnya nggak bisa bagus. Nah, ini kalau namanya apa hidrosalping itu kayak gini. Jadi tubannya membesar. Nah, kalau ada submukosmium lah ini kan harusnya rata lah. Ini ada benjolan, polip. Ini kan harusnya rata ya tadi ya. Lah ini ada menonjol ke dalam ini polipnya. Nah, ini kalau uterus kelainan bawaan, uterusnya bikornu. Jadi kayak punya tanduk gitu. Kalau ini uterusnya ada sektanya. Ini biasanya agak susah ini untuk terjadinya pembuahan. Nah, ini kalau di Delphi dua, jadi uterusnya dua. Itu seperti itu. Ini gambaran kalau kamu laparoskopi itu seperti ini. Nanti dites promotubasi istilahnya, dimasukkan cairan methylene blue dari vagina untuk mengetahui saluran telurnya itu paten apa enggak. Tuh, kalau histeroskopi ini intrauterinnya, jadi faktor endometrium apa yang bermasalah. Tuh, ini tuh ya. Nanti sebenarnya ada tes kalau dulu untuk tes cervical factor itu dilihat lendir cervix. Nah, itu kalau lendir cervixnya seperti ini, nah kemungkinan besar dia lagi masa subur. Jadi pembuahannya akan lebih tinggi apa keberhasilannya. Tapi sekarang udah jarang dikerjakan. Itu, nah kalau algoritmenya lebih enak seperti ini nanti dibaca ya. Jadi kalau ada infertil primer, lihat umur dulu. Kalau umurnya kurang dari 35 tahun, mesnya reguler. Nah kalau ini langsung ada tes-tes hormonal ya. Ini karena ngambilnya dari luar negeri ya. Tapi kalau di kita biasanya enggak. Kalau irreguler, kita lihat cari anunya apa gitu ya. Kalau di ini settingan-settingan yang masih tergantung rumah sakitnya juga sih. Ada yang langsung dicek TSH sama prolaktin, tapi yang nggak tersedia biasanya lebih ke klinis. Tapi ini standarnya seperti ini. Kalau abnormal ya sudah diobati. Kalau TSH tiroidnya diobati, prolaktinnya ada hiperprolaktinemi ya diobati. Kalau mesnya reguler, nah ini nanti dicekkan yang lainnya, dilihat saluran telurnya seperti apa gitu. Ya, ini nice to know aja kok kalau infertilitas itu. Itu ada yang ditanyakan. Nanti tak kasih bukunya, aku punya nggak ya bukunya infertilitas yang itu. Nanti slide-nya bisa diminta ke dokter Citra ya. Tinggi, dokter. Ya, ya wis itu aja. Ada yang tanyakan enggak? Jadi eh sebenarnya kalian itu kan belajar. Ini semester berapa sih? Semester 5, dokter. Oke, semester 5 itu memang sudah mulai ke penyakit-penyakit kan ya. Sorry, kalian itu blok ya. Blok itu kan memang langsung ke penyakit. Sebenarnya sih lebih ke bagaimana kalian membingkai pola pikir kalian aja. Kuliah itu membingkai. Kalau mau pelajari lebih dalam sampai detail nggak mungkin selesai di jam kuliah yang kita tatap muka kayak gini. Jadi ini membingkai aja bagaimana kalian apa kalau ada suatu masalah ya,
Maaf ya. Jadi itu membingkai pola pikir kalian. Jadi kalau ada kasus misalnya infertilitas, oke definisinya apa, etiologinya apa. Dari etiologi itu faktor predisposisinya terjadinya itu apa. Terus kemudian bagaimana eh, mendiagnosisnya. Jadi diagnosis kan ada anamnesa, pemeriksaan fisik sama ini pemeriksaan penunjang. Itu aja yang dibingkai itu. Kemudian, nah, masing-masing itu tergantung faktor risikonya apa gitu dari infertil itu. Kemudian penata laksanaan. Nah, penata laksanaan dari mana ya? Tergantung dari masing-masing dia yang bermasalah di faktor apa gitu. Jadi kalau kalian mau bikin presentasi, dibikin per nggak apa-apa ya nanti baca aja yang nanti saya share itu kan dia lebih jelas. Jadi eh, jadi nggak campur aduk gitu. Terus kemudian yang patofisiologi itu kayaknya itu contoh soal gitu ya. Menurut aku sih kalau itu nanti untuk pleno gitu mungkin bisa lah dipakai. Tapi kalau untuk presentasi yang secara umum gini sebaiknya enggak. Karena itu nanti jadi rancu gitu. Ya, ada lagi yang tanyakan? Mungkin masih belum dokter, baru yang tadi aja. Ya wis dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih dokter Jihan untuk feedbacknya. Baik, kemudian untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan materinya tentang kuliah 13 masalah persalinan kelas 1 dan 2. Untuk waktunya 15 menit, mungkin kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, selamat pagi semuanya. Semoga semangat ya Mas Yan. Oke, jadi hari ini kelompok kami akan membahas mengenai kelainan kelas 1 dan kelas 2 persalinan. Nah, topik ini itu penting banget buat kita karena kelainan pada dua kala ini, kelas 1 sama kelas 2 itu bisa mengaruhi keselamatan ibu dan janinnya. Nah, jadi kita harus paham betul gimana cara mengenali, gimana cara mendiagnosis, dan bagaimana kita menanganinya dengan secara tepat, benar, dan cepat gitu. Jadi persalinan normal itu biasanya berlangsung di kontraksi uterus yang adekuat ya, terus pembukaan serviks yang progresif sama kepala janin itu yang turun secara bertahap. Nah, di kondisi tertentu proses itu bisa terganggu entah karena itu dari masalah kontraksinya, dari powernya, atau dari jalan lahirnya kah, atau dari passengernya sendiri atau janinnya sendiri. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai kelainan kelas 1 dan kelas 2 persalinan. Bisa di next. Oke, baik yang pertama itu kita membahas mengenai kelainan kelas 1 terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan inersia uteri. Jadi inersia uteri itu kondisi di mana kontraksi uterus itu lemah, terus nggak adekuat atau inadekuat buat membuka serviks sama menurunkan si janinnya ini. Jadi ya meskipun rahimnya kontraksi, tapi tenaganya itu nggak cukup kuat gitu loh buat mendorong kemajuan persalinan. Penyebabnya apa? Bisa karena overdistensi uterus atau misalnya ada kehamilan kembar, terus polihidramnion juga bisa. Terus bisa kelelahan rahim akibat kontraksinya itu udah kelamaan. Contohnya kayak yang di kasus kita kemarin tutorial nah itu sama kayak gitu. Terus pas yang anomali atau disproportion atau misal kondisi ibu kayak bisa dehidrasi dan anemia. Bisa di next. Oke, untuk patofisiologinya itu dimulai dari gangguan koordinasi otot miometrium, lalu akhirnya reseptor dari oksitosin juga ikut menurun, dan akhirnya energi otot berkurang. Nah, yang sehingga bisa menyebabkan his menurun, terus akhirnya pembukaan serviks itu bisa melambat.
Akibatnya apa? Persalinan jadi memanjang dan tidak maju. Secara klinis bisa terlihat bahwa hisnya ini terasa lemah. Terus frekuensinya kurang dari 3 kali dalam 10 menit. Terus durasi di bawah 30 detik. Terus kepala janin ini nggak kunjung-kunjung turun gitu loh. Ya, apa namanya? Suka dalam rahim. Enggak. Oke. Bisa kita lihat di partograf juga garisnya itu biasanya melewati outline atau misal tandanya itu udah prosesnya lambat. Bisa di next. Oke, untuk langsung kata terlaksananya bisa dilakukan, ya pastinya kita cari dulu etiologinya apa atau penyebabnya apa. Kalau misalnya emang nggak ada hambatan secara mekanik kayak CPD, itu bisa kita lihat secara faktor umumnya. Contoh kayak hidrasi kah, mungkin ibunya ini udah capek ya, bisa kita hidrasi, baru dokumentasi dengan oksitosin sampai tercapai kontraksinya itu adekuat. Tapi kalau misal tetap gagal aja atau misal ada tanda gawat janin, bisa dilakukan tindakan obstetri kayak vakum, forceps atau SC atau seksio cesarean. Jadi next. Untuk prognosisnya itu biasanya baik kalau cepat ditanganin. Tapi kalau misal dibiarin, malah bisa nyebabin ibu itu makin capek, terus bisa janinnya atau hipoksia, terus bisa ada autoneia uteri. Oke, next. Nah, selanjutnya itu hipersistolia, yaitu kontraksi uterus yang keseringan atau terlalu sering, lebih dari 5 kali dalam 10 menit. Durasinya itu lebih dari 90 detik. Terus tonus dasarnya itu ikut meningkat. Nah, kondisi itu sering muncul akibat dari penggunaan oksitosin yang berlebihan, misal saat induksi atau augmentasi persalinan. Juga bisa karena infeksi, bisa terus stres juga bisa, hiperventilasi juga bisa. Nah, secara fisiologis, kontraksi itu yang terlalu sering bisa nyebabin waktu relaksasi di antara his satu sama his yang lain itu jadi singkat banget. Jadi nggak ada aliran darah ke janinnya. Habis itu kalau udah kurang nih aliran darah ke janin bisa akhirnya hipoksia, terus bisa micu refleks kontraksi yang malah makin parah jadinya siklus patologis yang bisa reversible atau berulang. Oke, bisa di next. Nanti untuk faktor predisposisinya dan patofisiologinya bisa di next lagi. Oke, di sini untuk gejala klinisnya itu biasanya kontraksinya sangat sering dan lama. Terus uterus itu bisa terasa tegang terus menerus kenceng-kenceng gitu loh. Terus bisa ada nyeri hebat, terus DCC bisa menurun atau misalnya irregular, terus progresi persalinan itu malah makin nggak maju gitu. Oke, di next lagi. Oke, ini untuk pemeriksaan penunjang dan diagnosis bandingnya. Bisa di next lagi. Nah, untuk tata laksana utamanya itu bisa kita stop untuk oksitosinnya atau misal dikasih prostaglandin di stop aja. Habis itu bisa miringkan ibu ke kiri, terus kita kasih oksigen, hidrasi sama kita pantau DJJ-nya. Kalau misal perlu obat kayak misal apa ya, tokolitik itu kayak terbutalin, nifedipin atau yang buat bisa merilekskan uterusnya. Kalau misal terjadi gawat janin atau ancaman dari ruptur uterus, bisa segera lakukan terminasi kehamilan. Biasanya pakai SC. Oke, the next. Untuk prognosisnya ini sama seperti tadi ya, kalau misal segera ditanganin juga bagus. Oke, next lagi. Nah, lanjutnya itu ada distosia cervix, yaitu hambatan pembukaan serviks akibat dari kelainan jaringan serviks. Serviks itu bisa jadi rigid atau kaku, stenotik, terus bisa menebal karena ada jaringan parut atau misalnya ada kelainan anatomi lainnya. Oke, bisa di next. Nah, secara patofisiologis itu serviksnya normal. Serviks itu normalnya kan akan lunak kalau misal ada proses pematangan atau cervical ripening yang nanti bisa ngelibatin prostaglandin sama enzim proteolitik. Nah, tapi di distosia ini itu proses itunya terganggu. Kolagen tetap padat yang pertama, terus serviks kaku, terus akhirnya
ada kontraksi uterus yang semisal kuat pun itu nggak bisa bantuin buka serviks. Nah, secara klinis yang bisa ditemukan yaitu ada pembukaan serviks, lalu persalinan memanjang, lalu ada terus keras pada waktu di pemeriksaan dalam ini. Nah, sedangkan hisnya itu cukup kuat, muncul juga kayak ada edema, edema terus akibat dari tekanan kepala janin. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya untuk tata laksa, pemeriksaan penunjang di situ ada banyak, ada VT, ada partograf, IOSI, sama CTG. Oke, bisa di next lagi. Nah, di sini untuk tata laksananya bisa kita lakukan buat pematangan serviks pakai misoprostol, dinoproson, atau misal kateter Foley. Kalau misal kontraksinya itu masih kurang, bisa diberikan tripositosin. Kalau misal masih tetap gagal juga atau ada misal gawat janin, bisa langsung dilakukan untuk SC atau seksio cesarea. Lanjutnya, next. Nah, untuk prognosisnya ini umumnya baik kalau misal terdeteksi secara dini dan tangani dengan cepat dan tepat. Oke, di next lagi. Next. Oke, baik, selanjutnya itu CPD atau cephalopelvic disproportion. Jadi itu ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin sama panggulnya ibu. Ini bisa karena panggul ibunya emang sempit atau bayinya ini bayi janinnya itu besar atau makrosomia. Atau semisal emang posisi janinnya itu udah nggak benar gitu. Oke, di next. Oke, untuk secara patofisiologi, ini kepala janinnya itu nggak bisa turun ngelewatin PAP atau panggulnya, meskipun kontraksi hisnya itu kuat. Nah, akibatnya apa? Persalinannya itu bisa stop, bisa berhenti. Kepalanya tetap tinggi, terus bisa terjadi obstruksi persalinan. Secara temuan klinisnya bisa ada kontraksi yang kuat, terus tapi pembukaannya itu nggak maju, terus kepalanya nggak turun-turun. Dan untuk penunjang yang bisa diusulkan ya bisa untuk pelvimetri, USG, atau pengukuran CPCI atau cephalopelvic circumference index. Selanjutnya, bisa di next. Oke, untuk tata laksananya, kalau misal sebelum infartu itu udah dicurigain CPD, udah kelihatan nih, waktu misal di USG gitu, langsung aja di SC, daripada malah nanti bahaya kan. Nah, kalau misal pas udah infartu dan terbukti ada CPD, langsung di SC juga biar nggak makin parah. Forceps atau vakum itu nggak boleh dilakukan kalau misal kepalanya itu belum masuk ke panggul. Untuk prognosisnya itu baik kalau misal ditangani dengan cepat, tapi bisa fatal juga kalau misal lama karena ada resiko ruptur uteri sama asfiksia janin. Oke, bisa di next. Oke, sekarang yaitu sering juga menyebabkan dystocia, ada malpresentation, yaitu berarti bagian terendah janin bukan kepala tapi kayak ada presentasi sungsang atau bokong, muka atau bahu. Sedangkan kalau malposition itu artinya kepala janin itu abnormal, misalnya occiput posterior atau kepala menghadap ke belakang atau bisa occiput transversal atau menghadap ke samping. Penyebabnya apa? Bisa karena kelainan bentuk rahim, plasenta previa, multiparitas atau ada kelainan kayak hidrocephalus besar kan itu. Bisa di next. Oke, untuk pastofisiologinya karena gangguan penyesuaian kepala janin itu terhadap panggul, jadi kepala itu gagal turun sampai mencari posisi lain. Bisa nyebabin proses persalinan nggak lancar, terus resiko hipoksia janin meningkat. Nah, untuk manifestasi klinisnya, perut ibu itu tampak nggak simetris, jadi terdengar di tempat yang nggak biasa, terus di VT terdapat bagian janin yang bukan kepala, terus persalinannya itu berjalan lama. Bisa di next.
Ya, untuk tata laksananya bisa dilakukan external cephalic version pada usia kehamilannya itu 36 sampai 37 minggu atau semisal SC kalau semisal emang bila posisinya itu nggak memungkinkan. Kalau semisal Frank Bridge atau misal presentasi bokong itu dan kondisinya aman, itu bisa lakukan persalinan normal dengan pengawasan ketat. So, the next. Untuk prognosisnya juga sama kayak tadi, baik kalau tangan yang cepat dan sebaliknya. Oke, bisa di next. Oh, next lagi untuk referensinya. Oke. Nah, lanjutnya kelainan skala 2. Oke. Nah, kalau tadi kan inersia primer, sekarang inersia uteri sekunder, yaitu melamahnya kontraksi setelah HIS itu yang berlangsung lama. Jadi umumnya terjadi di kala satu fase aktif sama atau kala 2. Bisa di next. Nah, untuk macam-macam etiologinya, bisa di next lagi. Nah, ini untuk patofisiologi. Kontraksi lama itu bisa ngabisin cadangan energi otot rahim, eh, ATP ya sama atau glikogen gitu. Jadi tim bisa akumulasi asam laktat, terus akhirnya pH turun karena terlalu asam ya. Terus itu ototnya makin lemah, terus bisa disertai kayak gangguan transport kalium, sama kadang ada obstruksi mekanik kayak CBD posisi. Jadi akhirnya rahim jadi kelelahan. Jadi next. Nah, untuk manifestasinya itu pembukaannya bisa berhenti, kepalanya nggak turun, his makin lemah, terus durasi persalinannya itu jadi panjang. Oke, seri next lagi. Oke, di sini untuk pemeriksaannya bisa untuk EMG, terus USG juga bisa bantu buat bedain dari obstruksinya. Bisa di next lagi. Nah, ini untuk diagnosisnya dan komplikasinya. Bisa di next lagi. Oke. Nah, untuk tata laksananya kita berikan bisa untuk triboxitosin buat stimulasi kalau misal nggak ada CBD. Terus ibu juga diseratkan, terus kita beri hidrasi sama sedasi ringan. Kalau misal masih tetap gagal, terus ada disertai apa namanya gawat janin, itu bisa kita lakukan ekstraksi vakum, forceps atau SC. Oke, di next. Untuk prognosisnya itu baik kalau semisal penyebab reversible itu bisa ditangani dengan cepat. Tapi bisa buruk juga kalau semisal bisa terjadi kelelahan atau infeksi. Oke, next. Oke, jadi yang kedua ini malposisi kepala janin. Ini terjadi ketika sutura sagittalis di kepala janin itu nggak berada di garis tengah panggul ibu. Biasanya itu karena bentuk panggulnya, tonus uterus yang kurang bagus atau kurang efektif, terus atau janinnya itu besar. Jadi next. Nah, ini untuk patofisiologinya itu eh, apa namanya rotasi internal kepala dari kepala janin itu gagal. Terus akhirnya oksipit tetap menghadap ke belakang atau ke samping. Terus diameternya kepala itu lebih besar, jadi harus lewat jalan lahir. Nah, habis itu proses persalinan bisa makin memanjang. Untuk gejala klinisnya itu pastinya kalau dua memanjang, lalu yang pasti ibunya itu pasti kelelahan, terus kepala janin tambah rendah, tapi dia nggak rotasi sempurna. Jadi kadang bisa muncul kaput succedaneum. So, next. Oke, ini untuk penunjangnya bisa untuk dilakukan pemeriksaan dalam pakai vaginal touche sama patograf. Bisa di next. Oke, untuk tata laksananya tergantung dari derajat posisinya bisa lakukan manual rotation, vakum, forceps rotasi atau SC kalau semisal nggak ada kemajuan. Untuk prognosisnya ini baik kalau semisal tindakan dilakukan dengan cepat. Oke, di next lagi. Nah, ini apa ya? Kegawat daruratan obstetri yang waktu bahu janin itu nyangkut di simfisis pubis setelah kepalanya itu keluar. Nah, biasanya terjadi di pada janin makrosom atau semisal ibu dengan DM gestasional. Tanda khasnya itu adalah turtle sign. Kepala bayi itu keluar keluar lalu masuk lagi ke perineum karena baunya itu ketahan sama itu simfisis pubisnya. Oke, bisa di next. Baik, ini untuk faktor predisposisinya bisa di next lagi. Oke, untuk patofisiologi, untuk klinisnya itu kepalanya itu lahir tapi nggak
bisa keluar lebih lanjut gitu. Karena kan tadi nempel ya, ternyangkut. Nah, dagu nempel di perineum, terus nggak ada kemajuan meskipun ibunya itu udah ngejan kuat. Untuk patofisiologinya, baunya terjebak, lalu aliran darah tali pusat terhambat, lalu pasiennya hipoksia janinnya. Kalau misal ditarik paksa, bisa nimbulin cedera plexus brachialis atau fraktur. Bisa di next. Oke, ini untuk pemeriksaan penunjang setelah dan sebelum kejadian. Nah, bisa di next lagi. Nah, ini tata laksananya bisa kita lakukan manuver, beberapa manuver, ada McRoberts manuver, itu paha ditekuk ke abdomen, terus Rubin atau screw manuver buat mutar bahu, terus Gaskin manuver atau posisinya ini knee chest. Kalau misal gagal bisa lakukan manuver Seven Lee, kita mendorong balik kepala, terus langsung di SC. Bisa di next. Oke, oke, untuk komplikasinya pada ibu tadi bisa ada robekan perineum, terus ada perdarahan postpartum. Nah, kalau yang bayi itu bisa asfiksia, fraktur sama erbs palsi. Oke, untuk prognosisnya ini sama juga kayak tadi. Kalau misal prognosisnya baik bisa ditangani dengan cepat, terus misal janinnya berisiko tinggi, kalau semisal hipoksianya lama. Oke, di next. Nah, oh belum, next lagi. Oke. Nah, yang terakhir nih, ruptur uteri, yaitu robekan seluruh lapisan dinding rahim atau endometrium, mesometrium, sama perimetrium. Penyebab terseringnya apa? Bisa bekas luka SC yang udah lama terus atau penggunaan oksitosin yang berlebihan tanpa pengawasan. Nah, faktor resikonya apa? Ada grande multipara, makrosomia, atau riwayat operasi uterus. Nah, patofisiologi kayak kontraksi kuat bisa ningkatin tekanan intrauterinnya. Kalau misal dinding rahim lemah juga bisa akhirnya robek kayak gitu. Itu gejala klinisnya bisa ada nyeri hebat mendadak, kontraksi hilang, terus ada tanda shocknya, lalu DJJ lama-lama menghilang, terus pada palpasi itu teraba bagian janin di luar uterus. Nah, bisa di next. Nah, tata laksananya yaitu kita resusitasi yang pastinya, terus kita siapkan transfusi, kalau bisa langsung laparotomi eksplorasi. Kalau misal robekannya kecil, bisa lakukan repair uterus. Kalau misal luar dan perdarahan masif, kita histerektomi. Pasca operasi, pasien dirawat intensif. Oke, lanjut. Next. Oke, untuk next. Oke, next lagi. Nah, untuk prognosisnya ini bergantung pada kecepatan tindakan. Kalau kematian ibu itu bisa mencapai 10%, sedangkan pada janin 6-25%. Nah, di kehamilan berikutnya bisa disarankan untuk SC elektif di usia 36-37 minggu buat mencegah ruptur ulang. Next. Oh, sudah selesai. Jadi dari semua kelainan kala 1 kala 2 ini kunya tetap dideteksi dini sama manajemen cepat, tepat, siap sigap tanggap gitu. Semakin cepat dikenali, semakin tinggi peluang keselamatan ibu dan janin. Baik, terima kasih. Mungkin untuk kelompok kami cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, eh, bagaimana cara membedakan inersia uteri primer dan sekunder secara klinis dari perjalanan kala persalinan? Baik, terima kasih. Bagi teman-teman dari kelompok 2 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab. Jadi pada inersia uteri primer itu dari awal persalinan kontraksi sudah lemah dan jarang. Sejak awal pembukaan serviks itu berjalan lambat, tidak ada fase kontraksi kuat sebelumnya. Ibu biasanya itu tidak tampak kelelahan karena dari awal isnya itu emang lemah. Juga pada patograf garis kemajuan pembukaan serviks tidak pernah mencapai garis waspada atau bertahan dari awal. Sedangkan kalau inersia uteri sekunder, awalnya tuh kontraksinya normal atau kuat. Pembukaan serviksnya berjalan baik, tapi setelah beberapa waktu kontraksi melemah.
proses pembukaan berhenti atau melambat. Biasanya terjadi karena kelelahan rahim. Biasanya persalinan terlalu lama, bayi besar, kelainan posisi janin, dan lain-lain. Ibu terlihat lelah dan gelisah, mungkin sudah lama mengejan tapi tidak ada kemajuan. Pada kartograf juga grafik pembukaan serviks yang awalnya naik cepat lalu mendatar. Mungkin dari situ perbedaannya. Saya kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Dokter Jihan, apakah ada feedback ya, Dokter? Nggak apa-apa, insya Allah sudah bagus ya. Apa sudah terarah gitu ya. Nanti tapi tetap tak kasih apa referensi yang dari yang lain gitu ya. Nanti diminta ke dokter itu. Jadi prinsipnya nanti sebagai dokter umum ya, di terutama yang di puskesmas ya. Kalau di rumah sakit kan biasanya dokter jaga langsung konsul ya. Kalau di puskesmas, kalau kalian menemui masalah persalinan ini sudah tidak sesuai perjalanannya dengan partograf, kalian harus evaluasi kelainan-kelainan kala satunya ini apa atau kala duanya itu apa di sini. Yaitu seperti yang kalian sebutkan tadi, bisa inersia, bisa ada distosia. Tapi kok distosia serviks biasanya itu di awal ya, maksudnya dia nggak buka-buka gitu kan. Itu terus penggunaan misoprostol harus hati-hati ya, karena risiko ruptur uterinya lebih besar. Jadi kalau bisa, induksi itu kalau nggak salah di puskesmas nggak boleh loh. Jadi induksi itu syaratnya 30 menit tersedia ruang operasi. Kenapa? Karena jika terjadi komplikasi, misalnya fetal distress, atau terjadi ruptur uteri, itu harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ya, jadi biasanya kan kalau sudah memang ada kemacetan, ya sudah, langsung dirujuk aja. Jadi kalau partografnya sudah ada tanda tanda ini pemanjangan, ya sudah, mending dirujuk aja karena eh, resikonya besar. Cuman kalian tetap harus ini apa harus mempelajari ini biar tahu ini di mana arahnya, masalahnya di mana gitu. Ya, jadi VT ini harus di jarang ya mungkin ya sekarang ya kalian ya. Nanti kalau waktu ini ya biasanya semua dia ngerjakan bidan, tapi kalau saran saya minta kesempatan untuk VT. Jadi biar kalian paham sing pembukaan itu seperti apa, penipisan seperti apa, menilai ubun-ubun kecil itu pakai gimana, sutura sagitalisnya gimana gitu, ukuran panggul dalam kayak apa. Jadi nanti kalau kalian di puskesmas, misalnya nih, em, ada ibu hamil, infartu, itu kalian kalau mengevaluasi itu lebih tahu gitu loh, kira-kira, oh iya ini bisa lahir normal ini, nggak apa-apa diobservasi puskesmas gitu. Atau kalian sudah nggak enak loh, ini kok mulut rahimnya kok hisnya bagus tapi mulut rahimnya masih nutup ya. Atau mulut rahimnya kok kaku ya, atau mungkin kok aku meraba bisa meraba ini ya apa namanya arkus pubisnya ya, terus aku kok bisa meraba sakrum ya, itu kan kalian jadi ngerti, oh iya ini kayaknya serviknya masalah, oh ini kayaknya ukuran panggul dalamnya yang sempit relatif dibanding sama ukuran kepala bayinya, atau kepala bayinya masih tinggi, masih jauh nggak bisa dijangkau kayak gitu. Itu penting. Jadi memang ya harus mau dan harus ini harus bisa evaluasi sendiri. Jadi sehingga kalian bisa menentukan. Memang objin itu paling nggak enak yo. Kayaknya paling melelahkan objin itu nanti kalau kalian udah koas. Cuman banyak manfaatnya sih, banyak manfaatnya. Apalagi kita kan punya target untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Dan salah satu penyebab komplikasi dalam kehamilan yang paling sering itu partus lama. Nah, partus lama itu biasanya karena kelainan kelas satu, kelas 2-nya yang tidak terdeteksi lebih awal. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak buat saya? Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan.
Mungkin masih belum gitu, dokter. Oke, ya wes dilanjutkan ya. Ini dokter. Baik, terima kasih ke feedbacknya dari dokter Jihan. Selanjutnya, kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan materi kuliah tentang masalah persalinan kelas 3 dan 4. Untuk waktu presentasi 15 menit untuk kelompok 3 dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan untuk masalah persalinan kelas 3 dan 4. Baik, bisa di next slide. Oke, baik dari definisi, jadi masalah persalinan 3 dan 4 itu lebih ke pasca persalinan. Nah, biasanya itu entah dari plasenta yang tertinggal ataupun mungkin dari ruptur dan menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Bisa di next. Nah, etiologi yang paling sering itu trauma jalan lahir dan sisa-sisa plasenta. Nah, kelas 3 itu umumnya karena kontraksi rahim yang kurang adekuat. Contohnya kayak atonia uteri yang jadinya menghambat pelepasan plasenta. Jadi plasentanya jadi ketinggalan dan itu nyebabin susahnya untuk ditarik tali plasentanya. Kemudian pada kelas 4 itu lebih berkaitan pada atonia uteri yang menimbulkan Sorry. Ini kayaknya kamu salah persepsi ya. Cek pertama. Jadi atonia uteri itu bukan menyebabkan plasentanya susah untuk ditarik, itu anuan yang lain lagi. Dari atonia uteri itu biasanya terjadinya malah setelah plasenta lahir, terus uterusnya nggak bisa kontraksi dengan baik. Ya, heeh, jadi heeh, jadi setelah dia rahimnya plasentanya dilahirkan, dia nggak bisa berkontraksi dengan baik. Makanya kenapa kan kalau setelah plasenta lahir itu harus ada di masa 30 detik. Nah, itu salah satunya untuk mencegah supaya uterusnya segera berkontraksi. Kalau masalah plasentanya nggak bisa lahir, itu namanya retensio plasenta. Nah, gitu ya. Wes gitu koreksinya ya. Ya, lanjut ya. Oke, jadi setelah misalnya ada sisa plasenta, itu jadinya mengganggu dari pembekuan darah, jadi memperparah kondisi ibu. Sedangkan pada masa nifas atau puerperium, itu akibat proses infeksi rahim yang tidak sempurna, sehingga terjadi infeksi pada luka jalan lahir. Baik, bisa di next. Bisa di next. Oke, faktor predisposisinya seperti tadi, sama saja itu kelahirannya itu biasanya karena kehamilan kembar yang nyebabin lebih beresiko. Lalu janinnya besar atau makrosomia yang nyebabin itu bisa terjadi ruptur juga. Lalu ada kehamilan dengan air ketuban yang berlebih atau polihidramnion yang dapat menyebabkan kontraksi rahim menjadi lemah atau atonia uteri. Oke, baik, bisa di next. Kita mulai dari awal perdarahan postpartum, bisa di next. Baik, perdarahan postpartum ini adalah kehilangan darah yang lebih dari 500 ml setelah persalinan atau lebih dari 1000 ml setelah sesar. Nah, perdarahannya ini setelah anak lahir dan perdarahan dapat terjadi sebelumnya. Oke, lalu klasifikasinya sendiri itu dapat hilang darah lebih dari 500 ml dalam waktu 24 jam setelah persalinan. Perdarahan postpartum sekunder itu perdarahan abnormal yang berlebihan dari jalan lahir antara 24 jam sampai dengan 12 minggu postpartum. Bisa di next. Nah, predisposisinya sendiri ada trombin, yaitu yang berpengaruh pada koagulopati yang menyebabkan penggumpalan darah. Nah, jika trombin pada ibu hamil itu berkurang, itu jadinya darahnya terus merembes dan jadinya perdarahan postpartum. Lalu ada tonus seperti atoni atau hipotoni uteri yang menyebabkan kontraksi terus rendahnya kontraksi pada uteri. Lalu ada jaringan yang seperti retensio plasenta, jadi plasentanya tertinggal. Lalu ada trauma seperti ruptur dan menyebabkan perdarahan. Bisa di next.
Nah, jadi postpartum primer yang awal ini harusnya kan uterus itu terus berkontraksi untuk menekan pembuluh darah. Nah, karena adanya atonia ini jadinya kontraksi uterus melemah, jadinya pembuluh darah ini tidak tertekan dan tidak dapat menghentikan perdarahan. Bisa di next. Pemeriksaan penunjangnya dapat digunakan laboratorium, yaitu HB dan hematokritnya diperiksa dan di instekulo, lalu di USG. Dan diagnosis komplikasinya ada shock hipovolemik, gagal ginjal akut karena prerenal, lalu tata laksananya bisa dikasih oksigen karena lagi kekurangan darah. Lalu yang paling penting itu menggunakan cairan normal selin atau ringer laktat terlebih dahulu kalau perlu di transfusi darah jika tidak dapat diatasi dengan ringer laktat. Oke, bisa di next. Nah, yang kedua itu ada atonia uteri. Nah, atonia uteri ini tadi sudah disinggung ya, jadi itu tidak kontraksinya lemah gitu, jadi tidak menekan dari si pembuluh darahnya, sehingga terjadinya pengeluaran darah dalam jumlah besar yang mengalir pada pembuluh darah tanpa dapat dihentikan. Etiologinya sendiri itu kegagalan uterus untuk berkontraksi, dan predisposisinya itu distensia uterus berlebih, persalinnya lama, jadi kontraksinya kurang kuat atau lemah, dan kehamilan grande multipara dan persalinan induksi. Bisa di next. Nah, ini sama. Jadi pada atonia uteri ini peran otot rahim itu dapat membantu vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ini tidak adekuat atau maksimal sehingga perdarahan tetap terjadi. Untuk manifestasi klinisnya itu uterusnya terasa nyeri dan teraba tuh lembek gitu, jadi nggak tegang. Kalau kontraksi kan dia jadi tegang, kalau ini jadi lembek. Dan perdarahan terus-menerus terjadi dan tekanan darah terus menurun. Pemeriksaan penunjangnya bisa digunakan USG. Bisa di next. Nah, karena perdarahan terus-menerus terjadi, itu bisa menyebabkan shock hipovolemik dan anemia juga. Jadi juga tekanan darahnya itu turun, yang bisa disebut hipotensi ortostatik. Untuk penata laksanaannya itu di massage uterusnya, lalu kita kasih oksitosin dosis 10-40 UL intervena atau 10 unit intermuskular. Dan bisa digunakan juga transfusi darah tadi ya. Sebelumnya bisa digunakan cairan intravena seperti ringer laktat atau normal salin. Baik, bisa di next. Lanjut, ini adalah serasi jalan lahir, serviks, vagina, dan perineum. Bisa di next. Itu adalah perdarahan dalam keadaan di mana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik. Dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan lahir, misalnya robekan perineum, robekan serviks, ruptur uteri. Bisa di next. Nah, ini untuk luka perineumnya derajat 1, 2, 3, jadi, dan 4, ini jadi berdasarkan ukuran dari robeknya perineum tersebut. Bisa di next. Nah, jadi kalau derajat 1 itu lebih ke mukosa vagina dan kulit, kalau yang kedua itu udah masuk ke otot-ototnya, yang ketiga itu udah masuk ke sfinkternya, otot-otot sfinkternya, yang keempat, derajat keempat itu udah menembus epitel dari anusnya. Bisa di next. Nah, jadi tata laksananya sendiri itu dieksplorasi ya, di mana sih sumber perdarahannya tersebut. Nah, pastikan sumber perdarahannya sudah dieksplorasi, jadi kita bisa langsung segera melakukan penjahitan. Bisa di next. Nah, yang sekian ada ruptur serviks. Jadi ini robekan pada leher serviks, leher rahim, yang biasanya terjadi pada saat persalinan pervaginam, terutama saat pembukaannya itu belum sempurna. Bisa di next. Nah, jadi untuk risikonya, jadi pembukaannya itu belum sempurna dan bayinya dipaksa untuk lahir. Dan bisa juga dari faktor janinnya sendiri itu dengan ukuran yang besar. Bisa di next. Nah, klasifikasi robekannya sendiri ada derajat ringan, yaitu kurang dari 2 cm, derajat sedang 2-4, dan derajat berat lebih dari 4 cm. Bisa di next. Dek, sebentar. Yang ruptur serviks. Oke, ya wes. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke tata laksana. Itu pertama karena dia ruptur, itu pertama mungkin bisa dipasang infus terlebih dahulu karena juga takutnya kehilangan darah yang berlebihan, lalu dimonitor tanda-tanda vitalnya, takutnya hipotensi, lalu di persiapan dan anestesi ya.
Jadi kalau ruptur atau robekan itu pastinya harus dijahit terlebih dahulu. Dan setelah dijahit, setelah di repair ya, itu bisa dikasih antibiotik profilaksis, misalnya amoksisilin gitu. Terus edukasi ibu dan diedukasi untuk kontrol ulang. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya itu ruptur uteri, itu robekan dari dinding uterusnya sendiri. Akibatnya itu karena terlampau tegang. Jadi tegangnya dari uteri tersebut itu menyebabkan regangnya miometrium. Biasanya pada bekas sesar, risiko terjadinya ruptur uteri lebih besar. Bisa di next. Ya, jadi pada ruptur uteri ini yang dirasakan dari pasien itu nyeri yang sangat berlebihan, lalu shock atau takikardi, dan bagian-bagian janin itu mudah dipalpasi. Jadi ada bagian dari janin misalnya entah tangan ataupun kaki atau itu bisa dipalpasi, bisa terasa. Bisa di next. Ya, jadi ini ada etiologinya, bisa spontan, traumatik, maupun bekas luka uterus. Bisa di next. Nah, jadi tata laksananya itu pastinya dilihat tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu dan berikan oksigen 8-10 liter per menit dan lakukan resusitasi cairan. Nah, untuk ruptur uteri ini harus dirujuk ke spesialis obgyn. Bisa di next. Retensio placenta. Oke, bisa di next. Nah, jadi plasenta itu biasanya lahir setelah 30 menit janin lahir, bayinya lahir. Nah, biasanya retensio ini setelah 30 menit itu nggak lahir-lahir gitu plasentanya. Nah, tujuan penanganannya itu mencegah perdarahan pasca persalinan yang menyebabkan kematian maternal. Ada dua jenis, yang pertama retained placenta, yang plasenta belum keluar dari uterus, atau adherent placenta yang mana plasentanya ini merekat erat gitu. Insidennya 0,6 sampai 3,3% dari persalinan normal. Lalu penyebabnya itu ada placenta akreta, inkreta, perkreta. Jadi plasenta ini sudah lepas tapi belum lahir karena sumbatan mekanik atau tonus uterus yang rendah. Jadi karena biasanya plasenta ini kan terus bisa lahir itu karena adanya kontraksi dari uterus. Nah, karena kontraksi uterus ini yang rendah, jadinya plasentanya nggak bisa lahir. Oke, bisa di next. Ya, anamnesisnya tentu saja itu setelah persalinan, pasca bayi lahir itu plasentanya belum lahir juga. Terus pemeriksaan fisiknya, tinggi fundus uterinya kurang lebih 1 jari di atas pusat, vesika urinarianya penuh atau menonjol, terjadi perdarahan segera setelah bayi lahir. Untuk tata laksananya itu stabilisasi terlebih dahulu. Ya, jadi takutnya ada shock, jadi bisa dipantau TTV-nya terlebih dahulu, diberikan oksitosin 20-40 unit. Oksitosin per 1000 ml NaCl. Lalu tarik pusat terkendali, bila gagal dalam 30 menit lakukan manual plasenta. Jadi tangannya tuh dimasukkan, terus menggunakan jari bagian dalam ini diambil gitu. Lalu dikasih antibiotik ampicillin 2 gram intravena dengan kombinasi metronidazole 500 mg intravena dosis tunggal. Bisa di next. Nah, ini yang sisa plasentanya ketinggalan, retensio sebagian plasenta. Jadi keluhan utamanya itu perdarahan terus-menerus, riwayat persalinan spontan lebih kurang 30 menit yang lalu, dan plasenta belum keluar seluruhnya. Lalu nyeri perut bagian bawah dan terasa lemas dan pusing. Untuk inspeksinya perdarahan aktif dari vagina, fundus uteri teraba di atas pusat dan keras sebagian. Inspeksi serviks itu tampak jaringan plasenta, jaringan yang masih ada yang keluar, ada yang tertinggal. Tata laksananya itu di terapi segera, yaitu diberikan infus ring relaxant atau NaCl 0,9% dan berikan oksitosin juga untuk kontraksi yang adekuat, yaitu 10 IU intramuskular, lalu siapkan tindakan manual plasenta. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu adalah plasenta akreta. Plasenta akreta ini adalah keadaan di mana plasenta ini menempel di filicoralis, terlalu dalam di dinding uterus dan tidak dapat terlepas secara normal setelah persalinan. Faktor predisposisinya sendiri itu biasanya ada riwayat operasi sesar sebelumnya, dan plasenta previa, yaitu menutup jalan lahir, dan usia ibu itu lebih dari 35 tahun. Untuk etiologinya sendiri, itu terjadi akibat adanya
defek atau kerusakan pada lapisan desi2 basalis yang menyebabkan plasenta menempel langsung pada myometrium. Bisa di next. Nah, jadi patofisiologinya sendiri itu ada perlekatan trofoblast ke area desi2, kemudian ada invasi dari trofoblast yang berlebihan dan abnormal. Pada plasenta akreta, invasi trofoblast atau fili plasenta yang lebih dalam atau lebih luas dibanding normal. Untuk fili korionnya itu menempel ke myometrium, dan karena plasenta ini menempel terlalu kuat sehingga otot rahim ini tidak saat persalinan itu tidak dapat dilepaskan plasentanya. Bisa di next. Biasanya plasenta akreta ini saat kehamilan itu tidak ada gejala dan dapat dicurigai bila ada riwayat sesar atau plasentanya tidak terjadi pelepasan secara spontan. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa digunakan USG, MRI, dan tes darah untuk menilai alfa fetoprotein tingkat tinggi. Bisa digunakan itu paling bagus itu USG. Untuk komplikasinya itu kerusakan pada organ lokal, lalu perdarahan pasca operasi dan ada shock hemorrhagic. Bisa di next. Nah, tata laksananya itu hindari upaya melepas plasenta secara manual dan beri transfusi darah ya biar dievaluasi, dilihat itu tanda-tanda vitalnya. Bisa digunakan histerektomi juga sebagai penanganan yang definitif. Prognosisnya itu baik jika ada penanganan cepat. Ini untuk referensinya di bawah. Bisa di next. Oke, lanjut plasenta inkreta. Itu di mana plasentanya itu udah menembus. Jadi bukan cuma sekedar menempel, tapi menembus lapisan myometrium. Pada disposisinya sendiri itu sama seperti yang tadi, itu riwayat sesar sebelumnya, dan plasenta previa, dan ada usia maternal lanjut. Atau usia ibu itu 35 tahun, lebih dari 35 tahun, dan ada faktor merokok dan kehamilan ganda. Untuk etiologinya sendiri, ada gangguan implantasi plasenta, akibat hilang atau menipisnya desi2 basalis, dan ada lapisan nitabuch, yaitu barrier fibronoid yang tidak terbentuk sempurna. Bisa di next. Jadi patofisnya sendiri itu invasi trofoblast itu normalnya berhenti di lapisan spongiosa desi2 basalis, yang kemudian pada inkreta lapisan desi2-nya ini tidak terbentuk atau rusak dan sinyalnya itu hilang, dan akhirnya itu fili coriolis menembus myometrium. Nah, setelah menembus itu akan terbentuk perlekatan yang abnormal dan menyebabkan plasenta ini sulit dilepas. Bisa di next. Nah, karena dia invasi ya, jadi masuk, jadi kesulitan untuk melepas manifestasi klinisnya itu, dan perdarahan postpartum, karena kan plasentanya itu terjebak di dalam. Terus juga komplikasinya sendiri ya, bisa shock hipovolemik, koagulopati, jadi karena ada perdarahan di dalam, jadinya ada penggumpalan darah, karena kan darah sendiri kan bisa menggumpal dan akhirnya itu bisa menyebabkan sumbatan juga. Lalu bisa di next. Pemeriksaan penunjangnya itu yang paling bagus itu USG transvaginal sendiri, ada MRI pelvis juga, kalau misalnya USG diragukan. Dan laboratoriumnya itu bisa digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin. Bisa di next. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu ya pakai PA, itu fili korionik itu teridentifikasi menembus ke dalam myometrium. Bisa di next. Nah, penata laksanya sendiri kan, kalau misalnya ada koagulasi intravaskular diseminata dan shock itu langsung ditransfusi darah, dan bisa dihisterektomi bila perdarahan tidak dapat dikendalikan. Bisa di next. Nah, ini sama seperti tadi, biasanya kalau ibu itu tergantung, misalnya cepat menangani itu bakal baik prognosisnya, untuk janinnya sendiri umumnya baik. Bisa di next. Ya, lanjut, plasenta perkreta. Nah, jadi perkreta ini invasi dari plasentanya itu ke myometrium itu lebih dalam, bahkan sampai ke organ intraabdomen, misalnya sampai ke kandung kemih. Jadi lebih parah daripada inkreta tadi. Untuk predisposisinya sama, dari riwayat SC juga, dan ada kehamilan yang maternal lanjut. Itu usia lebih dari 35 tahun. Etiologinya itu gangguan implantasi plasenta akibat hilangnya atau menipisnya jaringan desi2. Bisa di next.
Nah, jadi manifestasi kliniknya itu sama ya, ada perdarahan, terus juga karena perdarahan tersebut bisa menyebabkan hipotensi dan shock hipovolemik, dan ada nyeri tentunya, dan ada hematuria, jadi kencingnya itu berdarah, dan plasentanya ini tidak dapat lepas secara manual. Bisa di next? Tidak dapat lepas secara spontan. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri itu laboratorium dicek kadar hemoglobinnya, dan dicek apakah kadar MSA-FP-nya itu melebihi 2,5. Lalu untuk USG itu ada hilangnya zona retroplasenta. Lalu bisa di next. Nah, tata laksananya itu antepartum itu jika pasien dicurigai adanya plasenta per kereta ini harus dijadwalkan, ditangani, dan difasilitasi bedah. Lalu untuk manajemen peroperatifnya, USG segera praoperasi untuk pemetaan lokasi plasenta. Lalu manajemen operatifnya itu direncanakan histerektomi. Bisa di next. Nah, pos operatifnya itu dievaluasi tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, lalu dievaluasi juga fungsi ginjal. Karena biasanya DIC itu bisa menyebabkan obstruksi, terutama itu ke bagian-bagian terdekat, organ terdekat itu biasanya ginjal. Terus dimobilisasi awal dan kompresi intermittent untuk mereka yang membutuhkan bed rest. Bisa di next. Nah, yang tadi komplikasinya ada shock hipovolemik, terus juga ada kegagalan laktasi, terus karena kan tadi kan darahnya banyak hilang, jadi hormon-hormon yang dibawa dalam darah itu hilang, termasuk prolaktin. Ada yang paling penting itu ada koagulopati intravaskular diseminata, jadi adanya pelepasan tromboplastin yang akhirnya itu menjadi sumbatan, ya, terutama tadi ke organ yang terdekat yaitu ginjal. Bisa di next. Ya, jadi prognosisnya umumnya baik kalau misalnya penanganannya tepat, ya bisa pakai histerektomi tadi, terus juga bisa diprediksikan sebelumnya, jadi prognosisnya itu baik. Jadi next. Baik, selanjutnya itu inversio uteri, bisa di next. Nah, jadi inversio uteri ini keadaan di mana lapisan dalam uterus atau endometrium itu turun dan keluar lewat osteum uteri externum yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit. Predisposisinya sendiri itu ada posisi plasenta yang berada di fundus, tali pusatnya itu pendek dan abnormalitas plasenta, dan ada anomali kongenital uterus, misalnya uterus biocornusornu, dan ada berat gravitasi massa intrauterus. Bisa di next. Baik, untuk patofisnya sendiri itu inversio terjadi ketika bagian dalam uterus membalik keluar saat melahirkan plasenta. Bila tidak segera direposisi, itu akan terbentuk konstriksi cincin di sekitar bagian uterus yang terinversi, sehingga uterus terjebak dan terisi darah. Persalinan sulit dan dapat lemah. Baik, karena serviks berada di luar vagina, bagian yang menonjol dapat bergesekan, dapat menimbulkan ulkus. Bisa di next. Manifestasi kliniknya itu karena kesakitan dan perdarahannya banyak dan bergumpal, dan pada vulva tanpa endometrium terbalik dengan atau tanpa plasenta yang masih melekat. Pemeriksaan penunjangnya bisa menggunakan laboratorium, dicek kadar HB dan leukosit trombosit. Untuk pemeriksaan USG itu fundus uteri tidak tampak di posisi normal, dan MRI jika dilakukan jika USG ini tidak bisa dilakukan. Untuk diagnosisnya sendiri, tampilkan klinis dan diagnosis inversio uterus ditentukan oleh klasifikasi waktu dan keparahan. Bisa di next. Baik, tata laksananya sendiri itu bisa memanggil anestesi dan memasang infus untuk cairan darah, pengganti dan pemberian obat. Bisa dilakukan juga pemberian antibiotik, profilaksis dosis tunggal. Untuk prognosisnya sendiri itu dipengaruhi oleh kecepatan penanganan. Jadi semakin cepat ditangani semakin baik. Bisa di next. Selanjutnya ada retensia sisa plasenta. Di next. Jadi plasentanya ini tertahan setelah 30 menit pada kala 3 persalinan atau 60 menit pada kala 3 yang dilakukan secara fisiologis. Pada disposisinya ini distensia vesika urinaria, lalu yang kedua manajemen kala 3 yang tidak adekuat, yang ketiga tali pusatnya itu tiba-tiba putus, dan yang keempat perlekatan plasenta yang abnormal dan kelainan anatomi dari uterusnya. Bisa di next. Nah,
Jadi patofisiologinya sendiri, gagalnya kontraksi dari myometrium ini yang tidak adekuat menyebabkan retensio plasenta. Dan manifestasi klinisnya sendiri perdarahan hebat, nyeri perut ya karena plasentanya stuck di dalam, lalu keluarnya potongan jaringan besar dari plasenta dan terlambatnya produksi ASI karena tadi darahnya kehilangan banyak. Pemeriksaan penunjangnya menggunakan USG. Bisa di next. Waktu kurang 5 menit. Oke. Untuk diagnosis komplikasinya sendiri itu perdarahan postpartum dan gagalnya laktasi. Prognosisnya itu umumnya baik apabila cepat ditangani dan tata laksananya itu di manual removal. Jadi digunakan jari untuk membersihkan dan menggunakan antibiotik dengan dosis tunggal. Baik, bisa di next. Ini referensi yang digunakan, bisa di next. Selanjutnya laserasi jalan lahir, bisa di next. Yang pertama ada shock hipovolemik akibat perdarahan, bisa di next. Itu adalah perdarahan yang terjadi akibat persalinan. Nah, predisposisinya ini perdarahan pada kehamilan muda, perdarahan pada kehamilan lanjut, perdarahan pasca persalinan, dan infeksi, dan juga trauma. Bisa di next. Nah, jadi volume darahnya ini berkurang, penyebab utamanya adalah perdarahan akut, 20% adalah volume darah total, manifestasi klinisnya ini gelisah, bingung, tanda-tanda vitalnya berturun, nadinya lebih dari 100 kali per menit, lemah, pucat, dan tanda-tanda anemis. Bisa di next. Tata laksananya itu yang pasti karena dia ada shock, jadi bisa dipastikan pemberian jalan nafas bebas, jadi ACLS, dan pemberian cairan kristaloid, dan juga cari penyebab shocknya. Prognosisnya ini baik jika ditangani lebih lanjut. Bisa di next. Infeksi purpurem dini, bisa di next. Itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran genital wanita setelah persalinan disebabkan oleh masuknya kuman patogen setelah proses persalinan. Oke. Predisposisinya sendiri itu ada keadaan yang mengurangi, seperti yaitu daya tahan tubuhnya itu kurang, terus persalinan berlangsung lama sehingga ketuban telah pecah sejak awal, dan tindakan operasi pada vagina yang kurang steril, dan ada tertinggalnya plasenta. Bisa di next. Etiologi biasanya itu karena bakteri Staphylococcus aureus, ada Streptococcus beta hemolyticus juga, dan bakteri anaerobnya itu ada Clostridium ya karena antibiotik. Bisa di next. Jadi patofisiologinya tergantung sumber kontaminasinya. Misalnya kumar patogen yang berasal dari lingkungan rumah sakit atau alat medis yang akhirnya menginvasi, masuk ke saluran genital dan menyebabkan menempel pada luka di saluran genital atau endometrium. Nah, luka tersebut itu akan menyebabkan tempat berkembang biaknya dari bakteri-bakteri tersebut. Jadi setelah itu juga infeksinya itu menyebar sampai ke peritoneum dan akhirnya menyebabkan respon inflamasi tubuh. Bisa di next. Nah, jadi ini ada jenis-jenis dari infeksinya sendiri. Itu ada dari vulva, yang dimana vulvitis, jadi peradangan pada vulva akibat luka jahitan. Ada vagina juga, vaginitis, yang dimana itu infeksi dari mukosa vagina. Ada cervix, cervicitis, yang dimana itu infeksi cervix. Itu ada endometritis juga, infeksi dinding rahim. Ada jaringan sekitar uterus, yaitu parametritis. Ada peritoneum, peritonitis, dan aliran darah sepsis purpurus. Bisa di next. Nah, jadi karena ini adalah infeksi yang pasti yang paling utama itu penata laksananya antibiotik spektrum luas seperti penisilin, tetrasiklin sesuai kultur. Lalu perawatannya itu seperti menjaga kebersihan, terus menjaga hygiene, terus pemeriksaan penunjangnya itu darah lengkap. Jadi dilihat leukositnya ada biasanya, dan kultur cairan vagina bisa digunakan saat vaginitis. Prognosisnya baik bila ditangani dengan cepat, dan buruk bila infeksinya sudah menyebar atau menyebabkan sepsis. Bisa di next. Ini referensi yang digunakan. Oke, baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Sebelumnya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
izin bertanya mungkin pada kelompok yang presentasi. Kalau semisalkan pada kasus tertentu, misalkan terjadi perdarahan postpartum yang etiologi awalnya itu dari adanya atonia uteri di kala 3 ataupun dan juga kala 4. Kenapa kok masih banyak ibu yang bisa meninggal akibat perdarahan? Jadi sebenarnya tuh permasalahan ini tuh terletak pada mekanisme fisiologi dalam perdarahannya itu sendiri, deteksi dari kitanya sendiri atau pada sistem pelayanan dari apa tata laksananya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada teman-teman kelompok 3 yang ingin menjawab dipersilahkan. Izin menjawab, jadi sebenarnya masalah utamanya itu bukan di fisiologinya aja, tapi lebih dideteksi sama di sistem penanganan yang terlambat. Nah, atonia uteri itu kan bisa terjadi pada siapapun, tapi kalau misal kita itu nggak ngenali sejak awal, ibu itu bisa kehilangan banyak darah dalam waktu singkat. Nah, seringkali tenaga kesehatan atau keluarga itu terlambat menyadari tanda-tanda bahaya, seperti contohnya perdarahan yang terus-menerus, uterusnya lembek, atau tekanan darahnya tuh turun. Nah, selain itu, sarana di tempat persalinan itu kadang kan terbatas ya. Misalnya nggak ada oksitosin, cairan infus, atau fasilitas rujukan yang cepat. Jadi, walaupun penyebab fisiologisnya itu sama, yang bikin ibu masih sering meninggal itu karena sistem deteksi dini, penanganan awal, atau rujukannya itu belum berjalan secara optimal. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Dokter Jihan, apakah ada feedback nih, Dok? Ya, terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalian harus ingat bahwa kalau terjadi kematian, morbiditas atau mortalitas ya, maksudnya ada komplikasi baik yang berujung ke kecacatan atau kematian, itu kalian harus ingat bahwa itu tidak pernah terjadi hanya satu faktor risiko. Jadi pasti ada berbagai macam hal yang ikut berkontribusi hingga terjadi masalah itu. Ya, kayak kematian ibu akibat perdarahan. Kita harus cari dulu penyebabnya apa. Karena atonika atau karena retensio plasenta kah, atau trauma jalan lahir kah, itu masing-masing punya kontribusi sendiri-sendiri. Ya, kalau misalnya nih karena atonia uteri, kita trace ke belakang. Apa penyebab atonianya? Apa karena kelelahan, partus lama, apa karena memang ibu ini punya faktor resiko seperti misalnya dia ada anemi, nutrisinya jelek, nggak bagus, seperti itu. Atau ada ketuban pecahnya lebih dari 18 jam sehingga meningkatkan resiko infeksi, seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau terdeteksi lebih awal dan penolong persalinan itu sudah mengantisipasi, biasanya itu akan memutus rantai sehingga komplikasi selanjutnya tidak berlanjut, tidak akan terjadi. Tapi kalau tenaga kesehatannya tidak bisa mengenali, dia tidak tahu apa faktor risikonya, itu yang rata-rata akhirnya bisa eh, terjadi komplikasi yang sulit untuk dipotong rantainya. Contohnya nih, misalnya ya, ibu masuk dengan persalinan partus, ketuban pecah sudah 12 jam. Kemudian dia ada anemia. Terus kemudian karena pembukaannya ada inersia uteri, akhirnya dilakukan oksitosin drip. Dilakukan oksitosin drip, bayinya lahir asfiksia. Ibunya keduanya lama pula karena dia nggak kuat ngejen karena nutrisinya kurang. Sudah akhirnya dibantu episiotomi. Episiotomi ternyata ibunya nggak kooperatif waktu melahirkan. Akhirnya robekan jalan lahirnya lebih dalam dari episiotominya. Kemudian bayinya asfiksia. Si ibu kontraksinya jelek, sementara laserasi di jalan lahirnya juga juga dalam. Akhirnya kontraksi jelek diikuti di tata laksana dengan penata laksanaan postpartum hemorrhage kan ada ya itu ya. Jadi masuk oksitosin, terus metergin, kalau perlu misoprostol segala macam gitu ya. Itu tidak membaik misalnya pendarahannya terus-terusan sampai ibu shock. Akhirnya kamu harus tata laksana shock ya. Kemudian yang dari jalan lahir kan laserasinya sampai terlalu dalam,
bahkan misalnya kena anus, akhirnya ini apa itu namanya jahitnya robekan kan juga harus dengan teknik khusus kan ya kalau sudah robekannya sampai ke mukosa anus. Terus misalnya oke shock teratasi, ibu membaik gitu ya. Terus nanti kedua masalah purpuriumnya. Ternyata robekan yang sampai anus itu ibu ini kurang higieninya kurang bagus. Jadi dia eh, terkontaminasi sama feses sehingga terjadi infeksi di luka episiotominya lagi, PR lagi kan. Nah, infeksi di perineumnya kemudian menyebabkan fistel karena ternyata robekannya sampai mukosa anus. Fistel itu panjang juga. Fistel nanti baru bisa kita selesaikan 3 bulan setelah melahirkan. Setelah memang kondisi lukanya tenang, baru bisa di repair. Selama 3 bulan itu seandainya memang ada fistel dan fesesnya sampai fistelnya agak lebar dan fesesnya keluar vagina, itu juga jadi masalah sendiri dari ibunya. Kalau misalnya HPP tadi telat mengenalinya. Jadi ibunya apa pendarahan banyak, penolongnya nggak mengenali secara cepat, kemudian nggak segera diinfus. Ketika ibunya shock, memasukkan infus susah karena sudah kolaps semua. Harusnya kan langsung digerojok, distabilkan ya. Itu karena keterlambatan, nggak segera mengenali. Terus kemudian satu flash, satu jalur infus nggak cukup, akhirnya butuh dua. Yang kedua sulit untuk diakses venanya karena dia sudah kolaps. Terus kemudian apa? Sehingga perdarahannya tetap mancur-mancur dari bawah, cairan yang di atas kurang, ya pasti akan meningkatkan resiko kematian pada ibu kan. Dalam kondisi seperti itu, shock tidak tertangani dengan baik. Dan shocknya yang tidak tertangani dengan baik itu kan nggak hanya sekedar shock aja, maksudnya nggak hanya sekedar darah yang hilang aja, tapi perfusi ke organ-organ yang lain kan juga akan menurun dan itu yang akan menyebabkan berbagai macam komplikasi, bahkan sampai ada gangguan ginjal, ada nggak bisa menyusui karena ada komplikasi ke otak sehingga prolaktinnya nggak keluar gitu. Seperti itu. Dan itu memang seperti aku bilang tadi di kelas 1, 2 ya pemantauannya harus ketat karena tergantung pada waktu. Itu juga sama. Jadi segera mengenali ketika ada masalah dan segera menata laksana. Jangan sampai, makanya harus ngerti 500 cc itu seberapa sih darah gitu. 1000 cc itu seberapa? Kalau 500 cc, kalau kalian melihat underpad itu penuh, penuh itu 500 cc. Harus postpartum itu ya. Nah, kalau pendarahannya tiba segitu sudah dieksplor, dicari masalahnya. 4T ya, trauma, tonus, trauma, tisu sama koagulopati kan, trombin ya, masalahnya itu. Jadi dia dulu atas, atas dilihat kontraksi uterusnya. Kontraksi uterus baik, coba dilihat trauma, ada laserasi atau ada robekan enggak? Robekan mulai dari atas, mulai serviks sampai vagina sampai mungkin perineum dan anus jika ada. Kemudian oh ya aman nggak ada. Terus tisu ada nggak jaringan yang tertinggal? Otomatis kamu harus eksplorasi. Kemudian kalau trombin atau koagulopati itu biasanya terjadi pada akhir. Maksudnya setelah shock nggak teratasi dan segala macam itu mungkin muncul koagulopati. Kecuali kalau ibu itu memang punya faktor predisposisi, misalnya dia punya kelainan darah. Nah, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah di trombinnya. Itu. Jadi nggak bisa nggak bisa satu hal apa yang berkontribusi. Semua faktor berkontribusi, termasuk sarana. Jadi kalau misalnya ini tadi penataan HPP-nya termasuk balon kateter itu nanti ada khusus ya. Aku ada PPT-nya nanti dibaca aja. Itu kan ada. Jadi awalnya masase, masuk medikasi obat-obatan. Kalau nggak bagus kan dipasang balon kateter tuh. Kalau ada ini, kalau ada apa HPP karena atonia. Nah, kalau misalnya vaskesnya nggak menyediakan alat untuk melakukan pemasangan kondom kateter, itu kan juga sudah jadi masalah tersendiri. Jadi suatu masalah kesehatan ya, masalah itu tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada banyak faktor yang berkontribusi. Tinggal itu yang sebelah mana. Kamu sebagai nakes yang pertama kali harus mengenali faktor-faktor apa yang memungkinkan masalah itu timbul.
Jadi tujuannya kamu belajar itu seperti itu. Jadi kamu itu mencari sebanyak mungkin informasi terkait dengan masalah yang ada, faktor apa saja yang bisa berkontribusi. Nah, itu yang nanti akan jadi bekal kalian ketika kalian menghadapi pasien. Kalian bisa melihat setiap pasien itu mesti memiliki faktor risiko. Even itu pasien ISPA saja, batuk pilek tok, itu jangan kamu remehkan. Karena apa ya sudah paling batuk pilek gitu. Tapi gak bisa kayak itu. Kita harus lihat faktor risikonya apa. Oh, iki kok iso batuk pilek misalnya gitu. Itu yang simple aja yang sering katanya. Misalnya demam. Kok iso demam. Kok itu kita harus cari. Makanya kenapa kalau anamnesa itu harus sangat detail. Ya, karena dari 90% anamnesa kita yang terarah dan tepat, itu kita bisa tahu arahnya. Kita itu ini penyakitnya ke arah mana. Demikian juga dengan masalah kehamilan. Masalah kehamilan itu masalah yang kompleks. Nggak mungkin apalagi sampai ke semakin ke sini itu menurut saya ya, itu semakin kompleks karena nggak hanya melibatkan ibu dan bayi aja, tapi lingkungan sosial itu juga ternyata sangat mempengaruhi. Kenapa saya bilang gitu? Ada ibu hamil yang fine-fine aja, nggak ada masalah ya, secara finansial, sosial, ekonomi, pengetahuan dia baik. Tapi banyak yang masih belum punya kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan ilmu, dan hamil gitu. Sehingga itu akan jadi PR. Makanya nanti kalian kalau kerja di puskesmas, kalau misalnya sudah praktek puskesmas, coba ibu hamil itu kamu ini belajar aja. Mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Tapi buku KIA itu kamu baca dan kamu isi sesuai dengan tiap-tiap individu. Itu kan ada faktor risiko yang di buku KIA. Itu benar-benar kalian baca dan kalian terapkan di tiap individu. Karena terus terang, penelitiannya hanya 30% buku KIA itu yang terisi dengan baik. Itu makanya kenapa angka kematian ibu kita itu nggak bisa turun-turun. Ya karena itu. Karena identifikasi faktor risiko nggak bagus. Sehingga ketika muncul ada masalah baru digali dan ketika sudah ada masalah untuk menggali itu kan butuh waktu tersendiri. Sementara kita harus resusitasi dan sebagainya. Jadi di awal, apalagi kehamilan itu kan suatu hal yang berproses ya, 9 bulan. Jadi kita sebagai nakes bisa menggali lebih dalam selama 9 bulan. Ibu hamil itu juga bisa mempersiapkan diri lebih baik selama 9 bulan. Trennya saat ini, masyarakat hanya mikir bahwa nanti melahirkan dibayar BPJS. Mereka lupa bahwa vitamin, kadang-kadang puskesmas yang ngasih vitamin, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu di mana dia memerlukan nutrisi lebih ya, misalnya ada anemia, ada mungkin pertumbuhan janinnya terhambat, ada masalah-masalah kesehatan yang lain, itu kan nggak dijamin BPJS ya. Makanmu tiap hari, apakah komposisinya bagus itu kan nggak dijamin BPJS gitu kan. Terus kalau misalnya nanti kalau bayinya lahir lah, misalnya bayi lahir dia butuh pendidikan dan sebagainya, itu kan juga nggak dijamin BPJS. Sementara orang-orang ya sudah mau hamil hamil aja, toh nanti lahirannya BPJS. Tapi mereka nggak mikir sepanjang kehamilan itu apa yang dipersiapkan, nanti anaknya lahir harus menyiapkan apa itu seringkali nggak dipikirkan. Makanya nanti kalau kalian di puskesmas, kalian edukasi hal kayak gitu. Jadi bagaimana tabulin zaman dulu itu ada tabungan ibu bersalin. Sekarang tuh udah nggak ada. Ya karena itu, karena mereka mikirnya wis ditanggung BPJS. Terus mereka lebih suka untuk membeli hal-hal yang nggak penting gitu ya. FOMO, contohnya apa ya? Em, gendongan bayi yang merek tertentu, apa pompanya harus merek tertentu, padahal itu kan nggak harusnya kita harus sebagai nakes ya, kita itu lebih edukasi ke bagaimana supaya ASI itu bisa keluar saat persalinan, sehingga dia nggak perlu pakai dot gitu kan ya. Nah itu sering kali terlupakan, sehingga ibu hamil akhirnya putus asa nggak keluar ASINya, kalau nggak gitu anaknya rewel, jadi saya kasih susu formula aja. Seperti itu. Maksud saya itu pemborosan yang nggak penting gitu loh. Jadi itu nanti tugas kalian, dokter umum, itu kan kuratif ya. Sorry, kuratif apa? Preventif ya, di puskesmas ya. Itu kalian harus belajar banyak soal itu. Ya, terutama mengenali adanya komplikasi.
Kala 2, kala 1, 2, 3. Ya, karena itu paling sering terjadi rujukan seperti itu. Oh ya, ini tadi aku ada anu ya, untuk ini aja lah, apa menyederhanakan pola pikir kalian. Jadi yang plasenta prekerta itu harusnya kalian nggak perlu menjabarkan per prekerta inkreta itu, maksudnya dalam judul yang berbeda. Harusnya kalian jadikan satu aja, kelainan perlekatan plasenta, jenisnya inkreta, perpeta, nah gitu, akreta kayak gitu. Terus kalau yang sudah sampai ke organ yang lain, jadi plasentanya itu menembus sampai usus, kandung kencing dan sebagainya, itu angka kematian risikonya tinggi. Jadi prognosenya ya bukan ndak, bukan baik, tapi risiko cacat akibat komplikasi itu besar. Misalnya nih, itu plasentanya sampai ke ureter, otomatis kan ureternya harus di kadang-kadang untuk memisahkan saat proses pemisahan itu menyebabkan cedera ureter, sehingga risikonya ya sudah cedera ureter tuh kalau bisa dikenali secara langsung, mungkin langsung dipasang digestent dan segala macam. Tapi kalau nggak dikenali, kadang-kadang terpotongnya ureter itu nggak terdeteksi. Akhirnya menyebabkan komplikasi ke ginjal. Terus kemudian kalau di organ pencernaan, itu kan ada usus besar ya di daerah bawah panggul itu ya. Kalau dia sampai ke kolon dan sebagainya, sampai nempel, kadang-kadang harus reseksi usus, dia harus pasang stoma. Kayak gitu. Ya, kalau ke VU juga sama. Kalau dia sampai nembus vesika urinaria, ya bisa reseksi dinding vesika urinaria. Sehingga untuk apa itu namanya penyembuhannya dia harus pakai kateter menetap selama sekian minggu misalnya seperti itu. Jadi plasenta akreta itu bukan suatu yang mudah. Bahkan ini 2 minggu lagi ada seminarnya khusus untuk orang OJIN tuh ya, khusus tentang plasenta akreta. Dan sekarang itu insidennya meningkat terutama karena banyak operasi SC. Kan banyak ya, bahkan SC atas permintaan sendiri dan sebagainya. Itu kalau penyembuhan lukanya tidak bagus, terus jarak anaknya terlalu dekat, resiko terjadinya plasenta akreta akan meningkat. Makanya kenapa kalau operasi itu dikasih jarak minimal 3 tahun. Kemudian pemulihan pasca operasinya itu nutrisi harus cukup. Sebenarnya bukan pasca operasi, sebelum hamil pun itu untuk persiapan itu nutrisi harus cukup. Itu yang kalian edukasikan nanti ya. Buat kalian juga yang perempuan ya kan pasti nanti juga hamil ya. Tuh, siapkan 3 konsepsi, siapkan dari nutrisinya, dari mungkin konsumsi suplemen apa. Kenapa? Biar nanti kalau sudah di pembuahan itu pembuahannya embrionya kualitasnya baik. Nanti ketika kehamilan juga nggak ada komplikasi penyakit-penyakit yang muncul saat kehamilan kayak kencing manis, hipertensi dan kehamilan dan sebagainya, obesitas juga enggak. Nanti kalau persalinan pun itu juga tidak ada komplikasi karena persalinan berjalan normal. Seandainya pun ternyata harus operasi, itu sistem tubuh kalian sudah siap. Jadi operasi itu kan kayak orang operasi itu ya katanya guru saya. Operasi itu kayak orang ditabrak sama truk. Jadi kekacauan sistem tubuh kita yang muncul ketika kita menjalani operasi itu kayak orang ditabrak truk. Bisa membayangkan kan? Nah, walaupun itu nggak seperti ditabrak truk, truk kan multiperfraktur segala macam. Tapi operasi simpel KSC itu sama. Berarti ada perubahan ya hormonal, perubahan sistem dari tubuh kita, sistem radang ya, inflamasinya itu juga sama kayak itu. Jadi terus penggunaan anestesi itu juga nggak tanpa resiko, nggak tanpa komplikasi. Jadi makanya kenapa kalau hamil ya harus disiapkan termasuk mentalnya. Jadi ada saya sering ini ditanyain mau apa rencananya gimana ke persalinannya. Saya nggak tahu dok.